Suara Budaya Sumatera Barat. Perompak dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusana Pandangan, terima kasih masih bersama kami di 92,4 MHz untuk kesempatan pagi hari ini bersama Perompak RRI Padang, hari Selasa tanggal 3 September 2024. Dan seperti biasa, sekarang kita ada di program Limpapeh Rumah Nan Gadang, ya. Ya, kita akan mencoba terhubung dengan Bundo Kanduang yang ada di Malaysia. Oke. Kita masih menunggu hubungan dengan Bundo. Ya, dengan Bundo Suherni Dusana Pandanga, Suherma Yulia, ya, yang merupakan Ketua Bundo Kanduang Malaysia. Kita akan cari tahu, ya. Oke, kita dengarkan yang satu ini terlebih dulu. Tetap bersama Perompak RRI Padang.
Ya, dosa pandangan dimanapun berada, kita saat ini sudah tersambung dengan Bundo. Iya, ini kayaknya beda orang. Oke, kita masih menunggu hubungan dengan Bundo Emma, Bundo Suherma Yulia. Baik. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum, Bundo Emma. Ya, waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalam Bunda Amna. Ibu Amna ya? Iya, boleh. Panggil Ana aja juga boleh, Ibu Amna. Atau saling panggil Bundo aja nggak apa-apa juga sih. Boleh, boleh. Namanya kita orang Minang ya. Boleh besarkan lagi Miranda ya. Oke. Assalamualaikum, Ibu Amna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dosana Padanga, kita sudah tersambung dengan Ketua Bundo Kanduang dari Malaysia, yakni Bundo Suherma Yulia. Seperti biasa, Dosana Padanga, program ini bisa Anda dengarkan melalui gelombang 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang, kemudian juga streaming rri.co.id, kemudian juga live YouTube di Pro 4 RRI Padang dan live RRI Digital. Oke, Bundo Emma, saya panggil Bundo Emma aja ya. Iya, Bunda Emma. Baik, apa kabar Bundo Emma pagi ini? Alhamdulillah baik, Bunda Amna. Sehat. Alhamdulillah, Ini cerah banget. Cuaca pun sangat bagus. Cuaca sangat bagus. Oke. Terlihat cerah sekali dan cantik sekali Bundo Emma dengan outfit pinknya. Ya, ini kan baju kebudayaan kita kan. Betul. Songket, pakai songket sike atau songket apa itu? Ini apa namanya tuh? Selendang koto gadang. Selendang koto gadang, cantik sekali, luar biasa. Oke, keluarga apa kabar Bundo Emma di sana? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua. Tadi anak bungsu saya Amirul. Oke, baik. Tadi sebab ada problem sedikit. Iya, terima kasih Amirul. Oke. Ya, dan untuk pagi ini ya kita membahas tentang upaya pelestarian kuliner Minangkabau di luar negeri, khususnya di Malaysia ya. Tapi sebelum kita ke tema pagi ini, Bundo Emma, saya ingin tanya dulu, di Malaysia sudah dari kapan Bundo Emma? Saya Bunda Emma, Emma Yulia atau nama penuh Suherma Yulia. Iya. Saya lahir di Solok Selatan. Oh, orang Solo. Oke. Saya lahir pada tahun 1966 dan ke Malaysia ini saya dari tahun 1978 mengikut orang tua. Jadi di sini udah 40 lebih lah, 40 tahun. Ibu, ayah semua di Malaysia, adik-beradik semua di Malaysia dan warga negara Malaysia. Oh, sudah jadi warga negara Malaysia. Saya sendiri yang belum, Bu Amna. Oh, kenapa Bunda Emma? Soalnya dulu kan arwah suami selalu ulang-alik setahun sekali ke Indonesia. Lepas tu dia suka beli sikit-sikit macam tanah di Pekanbaru, di Padang, di Solok kan. Jadi dia kata tak usahlah tukar warga negara, nanti susah urusannya. Dia kata iya, macam itu. mau balik ke Indonesia lagi gitu kan. Tapi anak-anak warga negara, suami pun almarhum pun warga negara sini juga. Oh, warga negara. Tapi Bunda Emma saja yang masih warga negara Indonesia saya ya. Ke Malaysia, bisa di Indonesia 6 bulan Bunda. Lepas 6 bulan kena ambil visa gitu. Sebab dua warga negara. Oke. Tapi kalau dua kewarganegaraan itu sulit. Taraf penduduk tetap namanya di Malaysia. Oh gitu. Tapi hanya penduduk tetap ya. Ya, di Malaysia boleh seumur hidup. Dan di Indonesia cuma 6 bulan tanpa visa. Oh, 6 bulan per tahun? Tanpa visa. Iya, tanpa visa, tapi per tahun ya? Gitu. Terakhir pulang ke Indonesia atau ke Solok Selatan sendiri kapan, Bunda Emma? Waktu pengukuhan Bundo Kandung, bulan Desember kemarin tuh, Bundo. Oh, kemarin, berarti terakhir tahun kemarin ya. Insyaallah nanti bulan Desember ada lagi acara Pesona Minangkabau ya di Tanah Datar, insyaallah.
akan pulang lagi. Pulang kembali ya. Waduh. Gimana pas pulang itu melihat Nagari Minangkabau seperti apa, Bunda Emma? Sekarang sudah cantik, banyak Mhm. kemajuannya. Saya sudah pergi ke merata tempat kan. Mhm. Alhamdulillah. Sebab kemarin tuh sempat nggak pulang 5 tahun ya sebab COVID. Lima tahun, astagfirullah, 5 tahun ya. Oke, iya deh. Dan untuk budaya atau adat istiadat sendiri, kalau sebenarnya kalau antara Minang dan Malaysia atau Indonesia pun hampir sama, kita sama-sama Hampir rumpun sama. Melayu ya. Ah, Mhm. Tapi masih dikenalkan adat istiadat dari Minang sendiri untuk anak-anak di rumah, Bunda Masih Emma? Bunda. Mhm. Ini itu adalah objektif kami kan sebagai Bundo Kandung. Mhm. Malaysia tuh tujuan kami itu misi dan visi kita tuh objektif kita tuh menyatu padukan masyarakat Minangkabau yang ada di Malaysia, Mhm. melestarikan cinta kepada tanah leluhur, Mhm. kepada anak-anak kita ya. Macam kita ni anak-anak, minta maaf ya Bu, Bu Amna, saya kadang bahasanya udah bercampur Nggak nih. apa-apa, nggak apa-apa. Saya masih masih ini kok, masih connect. Ya, Silakan. hubungan Rana Minang. Kadang Mhm. anak-anak kita ni udah lahir di sini kan. Mhm. Iya, betul. Jadi Gitu. masih tetap memperkenalkan budaya asli Minangkabau Ya, ya ke anak-anak ya. ya, merapatkan Mhm. hubungan, memupuk rasa persaudaraan kan, Betul. kebersamaan keturunan Minangkabau yang ada di Malaysia, baik keturunan yang Mhm. 2, 3 atau 7 keturunan. Contoh yang di Negeri Sembilan gitu. Mhm. Mhm. Kadang-kadang dia tahu asal usul negeri dari Minangkabau, Iya. tapi kadang-kadang neneknya lupa mensejarahkan kepada ya bundo-bundo ni kan. Jadi Mhm. Tapi masih masih tetap ya ya uh, di masih di dia masih oke. ada pepati, masih pakai adat pepati juga di Alhamdulillah. Negeri Sembilan. Mhm. Kadang-kadang kami diundang Bundo, Mhm. diundang kalau ada acara-acara adat di Negeri Sembilan, banyak persamaan dengan kita sebab memang asalnya dari sana kan. Dari situ semua, termasuk kulinernya juga hampir Iya. sama ya. Uh, Mhm. Oke. kalau kuliner Minang ni Mhm. rendang asli kita ini Mhm. memang aslinya dapatnya di restoran Padang. Iya. Di Mhm. restoran Padang. Kalau di Malaysia ni contoh di Negeri Sembilan dia memang Minang juga, Mhm. tetapi udah dipermacam-macamkan, rasanya udah berlain sikit. Macam tu. Oke, Uh, tapi masih sebab mirip sama rendang ya, sama masih. rendang, cuma Mhm. sebab berbilang kaum, kadang-kadang di situ ada Cina, ada India. Kalau India mungkin Mhm. dia suka rempah, jadi dia lebih Betul. ke rempah. Jadi rasanya udah lain daripada rendang Minang asli kita gitu. Mhm. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin tentang kuliner Minang sendiri yang mungkin masih masih tetap eksis di sana, Bundo Emma. Tentang pengukuhan Bundo Kandung yang di Malaysia ini sejak kapan, Bundo Emma? 5 hari bulan 6, bukan, tahun berapa ya Pak Ben? Bulan 12 kemarin Bono. Bulan Bulan 12 Ba- kemarin. Oke. Mhm. tanggal 8 bulan 12 baru lagi. Mhm. Di Baru lagi. Tetapi Bundo Kandung JM3 ini ditubuhkan 5 hari bulan 6. mhm. Mhm. Awal ditubuh tapi pengukuhannya bulan 12 gitu. Bulan 12 tahun kemarin Uh, ya. Oke, boleh tahu berapa orang anggota yang ada di Malaysia, Bunda Emma, untuk Kalau Bundo kita Kandung? ni untuk Bundo Kandung ni ada dalam 60 orang. Itu Mhm. sebab kita ni kiranya HQ Bundo Amna. Mhm. Jadi kita diambil daripada Persatuan Minangkabau yang ada di negeri-negeri. Mhm. Contoh di Pulau Pinang, Negeri Mhm. Sembilan, Melaka gitu. Tapi sebenarnya kalau dikira Persatuan Minangkabau ni memang banyak Banyak di ya. Malaysia. Mhm. Dia ada macam Penampuan, Pelambayan, macam-macam lah, Solok Selatan. Tapi kita HQ, jadi kita ambil di setiap negeri tu ada perwakilan kita ambil masuk ke GM3 macam tu. Mhm. Nyo Jadi ingin dikukuhkan sebagai Bundo Kandung luar negeri harus mendaftar dulu ke Bundo Kandung JM3. mhm. Jadi lumayan banyak lah ya untuk anggota Nah, Bundo Kandung di Malaysia ya, Bunda Emma banyak, ya. banyak. Oke. Untuk program yang sudah jalan, boleh tahu apa saja, Bunda Emma? Program JM3 apa rendang? Khusus rendang itu untuk khusus kuliner barangkali ya? Kuliner ya. Wah, Mhm. kita ni rendang ni Bundo Amna baru lagi produk terbaru kami dari JM3. Mhm. Jadi kami sedang memperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Malaysia ini, Mhm. termasuk
Minangkabau dan juga masyarakat Madani lah, Mhm. bercampur maksudnya Melayu, India, Cina macam tu. Jadi Mhm. sekarang peringkat memperkenalkan kepada masyarakat Mhm. yang ada di Malaysia ni lah. Oke. InsyaAllah kami akan launching nanti dalam bulan September. Mhm. Rencananya bulan September baru launchingnya Bunda. Bulan September ya launching. Ini bukunya diciptakan oleh Bunda Emma sendiri atau gimana? Ini Itu buku bukan atau ini packaging oh ni Bunda, saya kotak saya rendang. pikir itu buku tentang rendang Minang. Oh itu packagingnya. Boleh sih Cantik kalau sekali. Kena, kayaknya kabur sikit ya. iya mungkin dideketin sedikit Bunda. Sorry. Oke, itu packagingnya itu yang isi berapa kilo atau setengah atau 1 kilo, Bunda Emma? Ini isinya 300 gram. 300 gram. Oke, Tapi kita kurang. isi 310 gram atau 315 gram lah Bunda Amna. Mhm. Tapi di kotak tu kita tulis 300 gram lebih kurang. Maksudnya biar terlebih jangan terkurang. Iya, betul betul. Jadi harganya kalau di Malaysia ni 30 ringgit. 30 ringgit. RM30 kita kalau itu daripada GM3. Mm-mm. Kalau kita pasarkan kepada orang lain akan jual 35 lah. Mm-mm. Kalau dirupiahkan sekitar 100.000. berapa, Bunda Emma? RM100.000. Oh, 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Oke. Rupiah. Lu nggak terlalu mahal juga sih sebenarnya ya, Bunda Emma ya. Iya, sebab kita pun harganya pun kita udah ini kan. Sebab di Malaysia ni banyak juga ada rendang Malaysia. Betul. Rendang-rendang juga lah buat orang Malaysia yang buat, tapi kita samaan harganya pun. Beda rendang Malaysia dan juga rendang Minang kita di sana seperti apa, Bunda, selain tadi ada rempah-rempahnya tadi ya? Beda sangat Bunda Amna. Seperti Contohnya apa? ya kalau Negeri Sembilan tu dia akan rendangnya lebihkan daun kunyit. Oke, daun kunyit. Halus halus. Lepas tu dimasukkan ke dalam rendang yang sudah yang sedang mendidih tadi tu. Daun kunyit lah banyak. Kalau macam 1 kilo daging tu mungkin daun kunyitnya dalam setengah kilo juga macam tu. Sebab saya sendiri pernah lihat. Setengah kilo, wis lumayan banyak sih ya Bunda Emma ya. Jadi dalam tu serbuk tu banyak daun kunyit Bunda. Jadi beda dia memang lain, rendang asli kita dengan sini memang lain. Bedanya di daun kunyit itu ya. Kalau rendangnya dia rempah banyak. Rempah-rempah. Jadi rasanya rasa kari. Itu yang India. Oh, berarti yang orang India juga ada masak rendang di sana? Ada. Iya. Sebab suami saya keturunan India kan, jadi kadang-kadang dulu saya pernah masak juga rendang India gitu. Rendang India. Berarti kalau India itu rempahnya yang kayak kare itu yang paling dibanyakin ya Bunda Emma ya. Itu. Jadi rasa rempah lah. Kalau kita tuh agak rasa rempah kari kambing gitu ya. Iya, rempah kambing ya. Buat baunya kan. Betul. Kalau orang asli sana sendiri untuk rasa dari rendang Minang ini, rasa aslinya itu pada suka nggak Bunda Emma? Suka dia, suka. Luar biasa. Oke. Saya sudah banyak temu orang, feedback daripada orang kan, komen daripada sebab saya rajin pergi jumpa orang ke sana ke sini, koperasi Minang, koperasi macam-macam koperasi saya pergi untuk promosi rendang ni. Lepas tu kita bagi sampel untuk rasa kan. Dia kata sedap sangat, dia kata macam tu. Tapi dah banyak juga yang order Puan Amnah. Oke. Resort semua, lepas tu koperasi-koperasi. Ini yang masak Bunda Emma sendiri atau bareng-bareng sama? Semua bunda-bunda JM3. Semua bunda-bunda masak kita sama semua dengan penitia semua. Wow, luar biasa. Dengan bapak-bapak JM3 dan juga bunda-bunda JM3. Ini kan permulaan Bunda Amnah. InsyaAllah selepas ini tengok kalau macam maju lagi kita akan beli. Sekarang semua pakai elektronik kan? Betul. Gitu. Ada kita masak 200 kilo daging. Ada brandnya nggak di situ? Brandnya apa nih untuk rendang JM3 ini? Rendang asli Minang Bundo. Oh, rendang asli Minang Bundo JM3 ya. Jadi JM3 ini kepanjangannya apa Bunda Emma? Kalau boleh tahu. Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia. Oke, Persatuan Masyarakat Minang di situ ya.
Ya. Mhm. Ini di bawah Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau. Mhm. Nah, kalau boleh antusias untuk masyarakat asli di sana sendiri untuk keberadaan Bundo Kanduang, organisasi Bundo Kanduang ini seperti apa, Bunda Emma? Selain Oh, dengan kiprahnya dengan rendang ini sendiri ya. selain Medan Rendang, dia Mm-mm. sangat mengagumi kalau kita datang ke acara-acara yang diadakan oleh masyarakat yang ada di Mhm. Malaysia ini, orang Malaysia dengan Mhm. pakaian kita yang pakai songket, pakai Mhm. tengkulak, Iya, iya, pakai iya. selendang tanah liat, Mhm. sangat sangat Mhm. terharu. Dia akan berebut berfoto sama kita, oh cantik, cantik pakaian Minang Oh. ni, cantik, dia kata macam tu. Jadi kita kalau pergi acara macam tu seolah kita dah rasa macam artis pula. Wow. Sebab pakaian ini tak ada di Malaysia kan? Yang ada di Mhm. ranah Minang kita. Jadi Betul, kita betul. setiap acara yang diadakan tu Bunda Amnah harus pakai baju Baju adat itu. songket, selendang tanah Mhm. liat, Mhm. Mhm. selendang songket dengan kain sarung tanah liat dengan baju kurung Mhm. dengan Mhm. selendang sekali. Mhm. Pakaian Minang kita unik. Jadi mereka sangat-sangat antusias ya dengan pakaian kita Terharu ya. sangat. Pokoknya berebut lah mau foto sama dia. Oh ini bunda, ini pakaian dari mana? Pakaian dari mana? Dia kata gitu. Mhm. Oke, selain pakaian, barangkali apa kuliner dan pakaian, program yang lain barangkali ada yang sudah Oh dijalankan di kebudayaan sana, lah bunda. kebudayaan ya. Kebudayaan. Mhm. Contoh tarian Mhm. piring, Mhm. Nah, randa. Kalau ada acara kami, kalau ada mhm. event ataupun memang kita kedepankan kebudayaan kita. InsyaAllah. Mhm. Nah, itu yang pelakunya atau penarinya itu dari Minang sendiri atau di Di Malaysia ada kita punya anak-anak tari kita Mhm. yang kita ada kebudayaan Minangkabau, daripada Minangkabau pun ada kebudayaan dengan dia Mhm. punya gurunya sekali. Mhm. Kalau acara tak besar sangat kita akan buat dari anggota dari GM3 juga ada anak-anak tari kita juga. Telah Oke. dilatih macam tu. Anak-anak Bundo Kanduang sendiri ya yang juga ada turun tangan ya berarti ya. Ya ya. Luar biasa. Oke. Kadang-kadang insya-Allah kami merencanakan nanti nak adakan carnival Mhm. kerjasama nanti dengan Tanah Datar. Mhm. Jadi kebudayaan nanti daripada Tanah Datar lah insya-Allah tahun depan. Mhm. Oke. Bunda Emma, kita break sebentar ya, Bunda Emma ya. Okey Kita okey. akan dengarkan yang berikut Silakan. ini terlebih dulu ya. Nanti setelah ini kita kembali lagi tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Anak urang
Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual. Namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah. Pacu Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event para wisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, Dusana pendengar dimanapun berada, kembali ya kita masih di Limpapeh Rumah Nan Gadang ya di Pro 4 RRI Padang pada kesempatan pagi ini. Seperti biasa, saya lagi untuk program ini bisa Anda dengarkan melalui 92,4 MHz, kemudian juga melalui streaming rri.co.id, live YouTube Pro 4 RRI Padang, dan juga live di RRI Digital. Kita masih bersama Bundo Suherma Yulia, Ketua Bundo Kanduang dari Malaysia. Ya, Bundo Hema masih semangat bersama kita pagi ini ya? Masih. Alhamdulillah. Oke, Bundo Hema, seperti apa nih support dari pemerintah Malaysia sendiri dengan program-program Bundo Kanduang di sana? Pemerintah ini secara langsung belum lagi, Bunda Amnah. Sebab kita kan produk ini baru diperkenalkan. Jadi sekarang kami sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat di Malaysia dan juga pemerintah. Tapi saya sudah banyak menemui contoh koperasi UMKM yang ada di Malaysia lah, koperasi Kuala Lumpur, koperasi Selangor semalam,
sama Bapak Aswin dengan satu perhubungan antarabangsa Bapak Azril, kami sudah mula bergerak untuk ke arah yang Bunda Amna tanyakan itu. Mudah-mudahan Menemui apa namanya itu UMKM yang ada di Malaysia ini. Oke. Ya, mereka juga ada yang sudah memasukkan rendang kita kepada koperasi mereka. Walaupun belum ada support dari pemerintah terkait, tapi untuk masyarakat di sana juga support sebenarnya, apalagi UMKM di sana ya. Ya, secara tak langsung sudah disupport sebenarnya. Kami insya Allah akan mendirikan di sana namanya CV ya. Di sini Semiriam Berhad Enterprise di bawah GM3. Jadi kalau kita mendaftar di bawah Semiriam Berhad atau Enterprise atau apa, nanti kita banyak kemudahan dibagi oleh pemerintah Malaysia. Contohnya kalau kita perlukan alat ini, kalau kita dah mendaftar, walaupun kita MGO daripada Ranah Minang, tetapi ahli kita kan banyak warga negara di sini bercampur-campur. Gitu. Ada yang pakai pasport, ada yang pakai KTP dua warga negara begitu. Kalau kita mendaftar untuk itu Ibu Amna, insya Allah kita banyak support daripada pemerintah lah, modal ataupun kita perlukan periuk besar, wali besar, kita boleh mohon. Itu koperasi itu yang bilang sama saya, lebih baik mendaftar, dibilang gitu kan, nanti kamu banyak kemudahan dapat daripada kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan cepatnya ada support dari pemerintah ya, Ibu Emma ya. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bunda Emma, mungkin ada bunyi yang mengganggu karena sekarang aja di sini sedang ada perbaikan gedung ya, jadi mungkin ada sedikit mengganggu sedikit ya. Kemudian tentang rendang ini, kenapa harus rendang yang menjadi konsentrasi Bunda Kanduang di sana? Karena rendang juga sudah banyak ya, versi Malaysia juga sudah ada ya. Mengapa tidak mencoba masakan lain contohnya? Mungkin ada alasan tersendiri. Kita akan memulakan dengan rendang sebab rendang asli Minang ni memang rasanya sedap dan unik. Jadi memang tak dapat kecuali kita mendapatkannya di restoran-restoran Padang. Itu sama ya. Kalau kita pergi makan rendang Minang, kita kena pergi ke restoran-restoran Padang yang ada di Kuala Lumpur. Jadi kan lebih baik kita jual, kita buat packaging macam ini. InsyaAllah nanti kita akan buat 2 packaging. Satu lagi yang 150 gram untuk 2 orang makan. Yang ini boleh untuk 4 atau 5 orang makan. Jadi masyarakat sini boleh beli yang ikut kemampuan mereka lah, kalau nak beli yang sikit atau yang banyak isinya gitu. Kalau untuk pemesanan itu boleh tahu nggak kemana Bunda Emma? Apakah ada nomor atau Instagram tersendiri barangkali? Ada melalui Facebook, TikTok ataupun langsung ke pejabat kita di JM3. Di sini ada nombor telefon semua disediakan. Kalau Facebooknya alamat Facebooknya apa Bunda Emma? Belum, rendang asli Minang Bunda. Nanti Bunda Emma hantar link kepada Bunda Amna nanti. Oke, siap. Kita ini merencanakan gini Bunda, kalau kita buat packaging macam ini, kadang-kadang orang Malaysia ni dia pergi umrah. Sekarang kita akan masukkan pakai rendang Minang ni untuk travel yang pergi umrah. Kalau orang yang pergi umrah, kadang-kadang makanan di sana tidak sesuai dengan selera orang tua-tua atau kayak kita ni lah. Jadi kalau ini dah masuk dalam package umrah, contoh umrah tu ada RM10,000 Malaysia. Jadi di dalam tu sudah ada rendang Minang kita. Okey. Jadi itu dia akan package sekali lah. Packagingnya itu termasuk aman ya, Bunda Emma ya? Ya aman. Ini kita buat tanpa pengawet dengan cara teknologi detox. InsyaAllah tahan 2 tahun dulu. 2 tahun? Ya, sebelum 2 tahun. Itu 2 tahun suhu ruang atau masukin kulkas nih, Bu Emma? Bukan, suhu ruang saja. Suhu ruang saja. Keren. Sebab dia di detox, di packaging dengan cara teliti. Memang ada step by stepnya Bunda. Dimasak terus di packaging sebab dia tak boleh kena udara ni. Udara kita ni kan kotor, kuman, banyak abuk. Jadi setiap dimasak langsung di packaging, di detox sekali. Yang packaging dululah. Lepas tu boleh detox sebelum udara masuk. Jadi panas-panas kena packaging.
Siap, Gitu, siap. Berarti safe lah ya. Mau dikirim kemanapun tetap tetap aman ya, Bunda Aman. Emma ya. Kadang-kadang kita ada melancong ke Korea atau Cina gitu kan. Di sana makanan susah mau dapat. Mhm. Kita Ya, promo oke. juga lah untuk yang begitu. Oke. Bunda Emma Insyaallah. boleh kita bacakan WhatsApp yang masuk ke 081166 untuk pagi hari ini ya. Oke. Ya, saya bacakan WhatsApp yang masuk dari pendengar ya, Bunda Emma ya. Oh, di bawah nomor di Enggak ini yang ya, di sini, yang dari untuk nomor Pro 4. Tadi ada pertanyaan dari pendengar kita ya untuk Bunda kandung kita di sana atau untuk Bunda Emma. Boleh saya bacakan ya? Tapi langsung ke ini ya. Bukan ke HP Bunda Emma, ke masuknya ke WhatsApp kita, ke WhatsApp Pro 4, Ke ini ya, ke HP Pro 4 RRI Padang. Saya bacakan ya. Bunda tolong bacakan yang sebelum. Iya. Iya memang. Iya, memang saya yang bacakan. Oke. Oke, ini dari Mama Angel di Pengambiran. Ini apa kabar Bundo kami yang ada di Malaysia? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalau baju adat di Malaysia sendiri selain baju kurung Malaysia, apakah ada lagi Bundo? Nah, ini ada 2 pertanyaan ini. Mungkin Mama Angel penasaran tentang baju adat yang ada di Malaysia ya. Pertama tentang baju adat Malaysia, kemudian tradisi nih Bunda Emma. Tradisi yang sama dengan Minang, apakah ada Bunda Emma? Terima kasih sebelumnya. Iya, silakan Bunda Emma. Mungkin begini Ibu MG. Oh, Mama Angel. Mama Angel, Mama Angel. Kalau pakaian tradisinya memang baju kurung saja di Malaysia. Baju kurung saja di Malaysia, dia tidak ada selendang, tidak ada tengkolok juga nggak ada, cuma baju kurung Melayu klasik lah, yang macam foto gadang dengan awak. Oke, baju adat yang lain nggak ada ya? Nggak ada, cuma baju kebaya dengan baju kurung. Kalau untuk baju adat untuk pernikahan? Pernikahan dia kayak baju kebaya juga, baju kurung tapi dari songket Bunda Amna. Oh iya, berarti ada juga songketnya di situ ya, songket Malaysia mungkin ya? Iya, baju kebaya atau baju kurung, lepas itu ada hiasan lah di sini di kepala semua, di dada semua. Oke. Kalau untuk tradisi mungkin ada yang sama dengan kalau tradisi lebih kurang sama juga Bunda. Sebab kebanyakan 80% rakyat Malaysia ini asalnya kan daripada Indonesia. Betul. Ya, daripada Minangkabau, Pulau Jawa, tapi kebanyakan dia pakai adat tradisi kita lah. Kalau kita ada tarian payung, dia ada tarian payung juga. Kalau kita ada randai, dia ada randai juga. Karena memang orang Malaysia banyak yang dari Minangkabau ya, Bunda Emma ya. Jadi membawa tradisi tersebut ke sana begitu ya. Iya, menurut penaung kami kan 80% rakyat Malaysia ini berasal dari Ranah Minang atau Indonesia lah. Oke. Ya, Bunda Emma, WhatsApp berikutnya saya bacakan kembali. Ini dari Sultan Sati di Simpang Ampe. Mudah-mudahan Bunda Kanduang kita selalu menjaga kebersamaannya, saling menjaga, tolong menolong, jangan lupa jo kampung walaupun Allah jadi warga Sinan. Oke. Ya mungkin ya. Insyaallah Datuk Bupati, insyaallah kami menjaga adat istiadat kita, tentang kebudayaan. Semua sekali lah yang yang macam mana di Minangkabau, begitulah kami di sini insyaallah. Menerapkan kita punya adat pada masyarakat dan yang berasal dari Minangkabau dan anak-anak kita lah. Iya. Terus kalau biasanya kumpul-kumpul atau pertemuan Bundo Kanduang di sana itu sekali berapa, Bunda Emma? Kami selalu juga ada perkumpulan sebab kami ini kan ketua HQ di Malaysia, jadi jauh-jauh jaraknya Bunda.
Contoh ya, Oke. 500 kilometer dari Kuala Lumpur, ada di Pulau Pinang, ada yang di Kuantan, ada yang di Melaka. Jadi selalu berkumpul tapi jarang kadang-kadang kalau kita 60 orang tak sampai 60 orang kumpul sebab jauh-jauh jaraknya benda. Terakhir kali kumpul bertemu muka langsung, bertatap muka langsung. Kapan Ada ini, juga Bunda? baru seminggu lepas. Oh, oke. Ada. Biasanya acaranya Kadang-kadang kita ada mesyuarat, masa itulah meeting sekali high tea macam tu, minum-minum petang, minum sekali. Sebab kan masalahnya terlalu jauh-jauh, jadi bila ada mesyuarat, di situlah kita dapat bersama gitu. Iya, ada. Dan biasanya permasalahan yang dialami Bundo Kanduang di sana sendiri seperti apa yang sudah di Masa sekarang ni lancar aja semua, nggak ada masalah alhamdulillah apa-apa, ya. happy gitu. Enjoy, Tak ada masalah ya. yang timbul bagi kita di Malaysia ni. Baik, Bunda Semua Emma. begitu sama. Oke, kembali ke rendang tadi nih, Bunda Emma. Ya. Kira-kira untuk proses memasak rendang itu sendiri, itu apakah ada yang menggunakan bahan asli dari ranah Minang, Bunda Emma? Atau semua bahannya dari Malaysia juga? Di Malaysia semua dapat bahannya dari Malaysia. Hmm, Semua dari Malaysia, nggak ada yang dari sana sebab di Malaysia ni semua ada, Iya. baik daun-daunnya, rempah-rempah, Dan semua ada di Malaysia. dan rasanya tetap sama ya. Rasanya sama Rempah-rempahnya sebab tetap tiangnya sama itu ya. kan cara membuatnya. Betul. Itu namanya rendang asli kan, jadi Rendang rasanya asli sama. Minang. Nah, untuk pemasarannya sendiri selain mungkin kita bisa menghubungi Facebook atau Instagram. Selain itu Kita seperti apa pemasarannya, Bunda Emma? buat masa sekarang sangat bagus lah, menggalakkan benda. Komen pun bagus. Sebab kita setiap berjumpa dengan orang tu, kita akan bagi sampel untuk rasa. Dia terus komen, lepas tu ada yang terus order macam tu. Macam kami pergi ke resort kan, terus dia order sekali, dia terus bayar cash. Biasanya kalau sekarang kalau kita letak di kedai atau supermarket kan, benda kita akan letak barang tu dulu. Nanti dalam 2 minggu atau 3 minggu kita akan ke sana lagi, kita tengok berapa yang habis, baru bayar kan yang terjual. Tapi semalam alhamdulillah sangat bagus. Dia pun terus ambil, letak dekat koperasi dia, letak dekat resort, dia terus bayar. Dia yakin, dia kata rendang ni di sini memang boleh jalan gitu, maju. Iya. Untuk produksinya itu sekali berapa, Bunda Emma? Apakah setiap hari? Bukan. Ataukah- Kami mula-mula dulu produksi tu 100 kilo. Lepas tu selepas 100 kilo tu kita dah hampir habis, baru tinggal lagi dalam 100 paket kita buat lagi, tambah lagi macam tu. Jadi kita tak ada hadnya per hari atau per minggu, tengok keadaan lah benda. Sebab rendang kita ni baru dipasarkan dan baru diperkenalkan, jadi dalam proses untuk memperkenalkan tu dia tak laju sangat lah. Tapi alhamdulillah sambutan bagus lah. Pasti nanti ada kemajuan lah, karena kalau dari cerita Bunda Emma tadi antusias sekali ya masyarakat di sana ya. Bagus, sambutannya pun bagus daripada koperasi Muafakat. Saya pergi jumpa koperasi Kuala Lumpur, koperasi Selangor, koperasi banyaklah koperasi yang saya jumpa. Dia janji akan letakkan rendang ni di bawah UMKM mereka kan, mereka banyak anak-anak di bawah dia kan yang jual makanan. Sekali dia selitkan kita punya sekali, dijualkan kita punya sekali. Gitulah. Harapan kedepannya ini seperti apa untuk GM3-nya ini? Harapan ke depan kami mudah-mudahan lancar sampai ke internasional. Amin. Mungkin ke luar negeri. Mana tahu ada expo nanti di luar negeri. Kalau kita dah cukup syarat, sekarang kan dalam proses untuk minta kepada kerajaan Malaysia tu cop halal, Muslim halal. Jadi sekarang tengah proses itu, Bunda Amna. Kalau kita dah dapat cop di sini Muslim halal, insyaAllah punya rendang kita ni dah boleh masuk expo untuk luar negeri macam tu. Mudah-mudahan secepatnya bisa didapatkan dan kami ya. pun ingin juga selain pada ini, nanti mungkin kalau kita dah ada serikat sendiri, mungkin kita ambil makanan daripada
orang Minang, contoh krepek, makanan cemilan-cemilan, kita packaging di sini dan kita letak di, kita akan cari kedai sendirilah insyaAllah. Baik, Diperluaskanlah insyaAllah. mudah-mudahan nanti juga bisa jadi besar ya Bunda Emma, bukan hanya rendang sendiri, cemilannya juga Juga termasuk. sebab cemilan kita tak ada di sini. Kecuali kita bawa dari sana, kita jual di sini. Berarti nggak ada yang produksi di sana ya? Nggak ada. Contoh kayak kemarin saya pergi ke Kilang Masukkan dengan Bapak Eka Putra, dengan orang UMKM Tanah Datar, dibawa ke Kilang tu. Makanan dia sangat unik, macam-macam makanan, cemilan, kacang-kacang ada, krepek-krepek, dari ubi, dari singkong, macam-macam lah. InsyaAllah kalau kita ada kedai, kita ada plan gitulah Bunda. Karena kita packaging di sini, ada yang besar, ada yang sekilo, seperempat, setengah macam tu. Mudah-mudahan. Oke, Bunda Emma, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita di Limpa Perumanan Gadang pagi ini. Mudah-mudahan berkembang JM3-nya ya, rendangnya. Doanya ya Bunda. Pasti Bunda insya Allah. Dan menambah lagi nih, mungkin kulinernya bukan hanya rendang, juga termasuk cemilan tadi mudah-mudahan. Atau sambal lado, ataupun nanti dipermacamkan lah insya Allah. Itu dalam perancangan Bunda. Kita mungkin majukan dulu satu persatu. Itu dalam planning aja dulu. Rendang pakis dan juga lokan tuh enak-enak juga tuh Bunda. Lokan rendang. Iya, rendang lokan. Oke. Kami ada berbincang sama sahabat tuh. Di sini ada yang buat krepek ubi itu kan Bunda, tapi tidak ada perasa rendang. Oh gitu. Jadi insya Allah kami mungkin akan bekalkan sambal rendang itu ke orang yang pabrik yang buat krepek itu. Dijadikan, biasa kan krepek ini ada balado ya. Iya. Nanti kita buat perasa rendang pula. Mungkin di Indonesia sudah ada kali ya, di sini belum. Iya, pasti banyak yang suka tuh Bunda Emma. Mudah-mudahan nanti kedepannya berhasil deh. Ya, Bunda Emma ya berkembang. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bunda, salam untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan sehat terus ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dusana Padangan, demikian tadi kebersamaan kita bersama Ketua Bundo Kanduang dari Malaysia, Bundo Emma ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan lanjutkan dengan program dan acara berikutnya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Balun indang, indang kadi mulai. Kami susun, ya susun 10 jari. Kalau lai ado, katonan tagajai. Maaf dipinto, yo ampunkan kami. Kami baindang ganti baganti. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Di sana pandangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang segera membuka pendaftaran untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2024. Ketua KPU Kota Padang Dori Putra mengungkapkan pengumuman pendaftaran akan dimulai pada pertengahan September 2024. Proses pendaftaran anggota KPPS dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi anggota KPU dan juga Badan Ad Hoc Syakba. KPPS dibentuk oleh PPS sebagai penyelenggara pemungutan suara di TPS. Bagi masyarakat yang tertarik untuk mendaftar, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memiliki kesehatan yang baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan, serta tidak menjadi anggota partai politik. Informasi selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya mengemukakan belum menerima pasangan calon yang mendaftar di hari pertama masa perpanjangan pendaftaran pemilihan kepala daerah di daerah tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua KPU dalam jumpa pers di halaman KPU setempat. Didampingi anggota Hana Citra Utami, John Indra, Wilri Iswandi, dan juga Sekretaris KPU Amrullah. Ketua KPU Dharmasraya, Franci Putra, mengatakan KPU Dharmasraya dalam masa perpanjangan pendaftaran pemilihan kepala daerah menerima pendaftaran pasangan calon mulai pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pihaknya kembali membuka pendaftaran pada Rabu dimulai pada pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.
tulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Indah-indah dan sasali mangakito batamu, nandem sasali kita saling menyayangi, walau tak mungkin menuai mimpi. Indah buah mau tui tali, cinta tak mungkin habis. Biarlah tangan lari
Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang. Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Siap-siap berhenti, lampu kuning ya. Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta. Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas. Astaga, untung Le, saya tidak tancap gas tadi. Hai, itu tuh? Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak. Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta. Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sangko cinta lai sabana sayang, namun tak suo cinta lai jalin tigo, manga sampai hati adik kadiri denai, mendutoi janji nalata jalin. Elola kini kasih kita sudahi, daripada membuat sasalan diri, biar dan mengalah maafui luka hati dan bawa mimpi itu assalamunya. Sananglah dia jonan kini basayangi, mama du kasih, mama du cinta baduo. Denai rilakan Allah, denai rilakan kasih Allah putui indah karen sasali. Elola kini
kasih kita sudahi daripada membuat sasalan diri. Biar dan mengalah maafui luka hati dan bawa mimpi itu selamanya. Senanglah dia jonan kini basayangi, mama du kasih, mama du cinta badua. Dan ai rilakan Allah, dan ai rilakan kasih Allah putui indah karen sasali. Saranglah dia jonan kini basayangi, mama du kasih, mama du cinta badua. Dan ai rilakan Allah, dan ai rilakan kasih Allah putui indah karen sasali. Kasihlah putui indah karen sasali. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagyang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang Cadyak Pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pamasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau. Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya, bisa jadi bahaya. Hoax, 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 itu namanya. Hoax, 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 fakta direkayasa. Dia termasuk hal yang berbahaya. Selalu cek sebelum share berita. Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.